Halo kawan-kawan semuanya, saya Reza Fatmi. Hari ini kita membahas pembelajaran berdiferensiasi. Pendahuluannya, melalui modul ini guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Capaian pembelajaran modul penguatan kompetensi profesional guru bahasa Inggris diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi guru bahasa Inggris secara umum dan khusus. Capaian umum, peserta BIMTEK paham mendalam tentang diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi guru bahasa Inggris jenjang SMA. Dan capaian khusus, modul diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi guru bahasa Inggris sebagai berikut. Peserta memiliki pemahaman terkait konsep dan miskonsepsi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, ini adalah kesempatan yang bagus karena kita belajar materi pada modul diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah sebagai berikut. 1. Konsep dan miskonsepsi dalam bahasa Inggris. 2. Alur pembelajaran berdiferensiasi dalam bahasa Inggris. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten, proses, lingkungan, dan produk. Keempat, modul pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris, expository text. Dan yang kelima, simulasi pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang keenam, konsep dan miskonsepsi dalam bahasa Inggris. Yang pertama sekali, kita mulai dari alur, mulai dari diri sendiri. Tujuan pembelajaran: 1. Menggali pemahaman awal peserta BIMTEK. 2. Menggali hambatan dan potensi diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kami ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan materi dan aktivitas pada modul 1 CP dan ATP, teks naratif. Di modul kedua ini, Bapak Ibu akan diajak untuk berdiskusi lebih dalam mengenai diferensiasi dalam pelajaran bahasa Inggris. Masih dengan alur pembelajaran yang sama dengan modul 1, yaitu menggunakan alur merdeka. Kami ingin memulainya dengan meminta Bapak Ibu melakukan analisis diri dengan menjawab pertanyaan yang disajikan. Baiklah, saya akan bacakan soal mulai dari diri yang nomor 1. Pilih jawaban dari pernyataan di bawah ini sesuai pemahaman Anda. Baiklah, saya akan membacakan pemahaman saya terhadap yaitu yang pertama, saya sangat memahami tentang konsep berdiferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, saya sangat memahami bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ketiga, saya memahami tentang alur pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, saya memahami atau mengerti bagaimana menerapkan diferensiasi konten, proses, lingkungan, dan produk yang diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Namun, saya belum memahami bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai konteks kebahasaan yang akan dipelajari siswa. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa saja harapan Anda sebagai seorang guru bahasa Inggris setelah mempelajari modul ini?
Harapan saya setelah mempelajari modul ini yaitu saya mendapatkan 1. Penguatan kompetensi konsep diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kedua, penguatan kompetensi bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ketiga, penguatan kompetensi bagaimana cara penerapan berdiferensiasi, konten, proses, lingkungan, dan produk dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Keempat, penguatan kompetensi bagaimana cara merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai konteks kebahasaan yang akan dipelajari siswa. Pertanyaan nomor 3, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan yang saya harapkan atau yang harus ada dalam modul ini adalah: pertama, saya bisa berdiskusi dengan peserta BIMTEK. Kedua, instruktur memberikan kesempatan kepada saya sebagai peserta BIMTEK untuk bertanya jawab. Yang keempat, instruktur memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari. Dan yang nomor 5, instruktur membimbing peserta BIMTEK untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya, saya berharap pada BIMTEK ini peserta akan mempelajari materi berikut ini. Pertama, konsep diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kedua, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ketiga, alur pembelajaran berdiferensiasi. 4. Bagaimana menerapkan diferensiasi konten, proses, lingkungan, dan produk yang diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam penerapan pelajaran berdiferensiasi? Kesulitan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu membuat alur pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, menentukan gaya belajar dan dari profil belajar murid. Kesulitan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya: pertama, masih menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan minat individu siswa karena memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap setiap siswa. Kedua, mengelola kelas dengan perbedaan kemampuan yang signifikan bisa menjadi tantangan karena perlu menyesuaikan instruksi dan memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Yang ketiga, sumber daya materi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari siswa itu sangat terbatas. Ya, demikian saja kesulitan yang saya hadapi. Yang berikut 2.2, eksplorasi konsep. Tujuan pembelajaran yaitu pendalaman materi pada modul diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah sebagai berikut. 1. Konsep dan miskonsepsi dalam bahasa Inggris. 2. Alur pembelajaran berdiferensiasi dalam bahasa Inggris. 3. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan konten, proses, lingkungan, dan produk. Keempat, model pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris, expository text. Bapak, Ibu, peserta pelatihan, saat ini kita berada pada tahap eksplorasi konsep. Pada tahap ini, Bapak Ibu akan bereksplorasi secara mandiri untuk memahami konsep modul diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mengapa peserta memerlukan pemahaman mendalam mengenai diferensiasi dalam bahasa Inggris?
Pertanyaan tersebut akan terjawab melalui kegiatan ini. Materi yang terkait di dalam pembelajaran berdiferensiasi mencakup 1. Pembelajaran terdiferensiasi. 2. Prinsip pengembangan pembelajaran terdiferensiasi. 3. Penerapan pembelajaran terdiferensiasi. Dan yang keempat, model penerapan pembelajaran terdiferensiasi pada teks eksposisi analitikal. Ya, pada 2.2 eksplorasi konsep tadi adalah pengantarnya, dan yang berikut materinya nomor 1 pembelajaran terdiferensiasi, kedua prinsip pengembangan pembelajaran terdiferensiasi, ketiga penerapan pembelajaran terdiferensiasi, keempat model penerapan pembelajaran terdiferensiasi pada teks eksposisi analitik, dan yang berikut penutup. Ya, bagus sekali. Sekarang kita masuk yang pertama, pembelajaran terdiferensiasi. Apa yang Anda ketahui mengenai pembelajaran terdiferensiasi? Baiklah, saya akan memberikan definisi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara melalui diferensiasi konten, proses, produk, serta lingkungan belajar dan asesmen awal untuk menentukan kebutuhan belajar individu setiap murid. Ya, bagus sekali. Benar apa yang sudah didefinisikan barusan tentang pembelajaran diferensiasi. Berikut pemahaman tentang miskonsepsi pada pembelajaran terdiferensiasi. Pertama, guru perlu membuat banyak RPP untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak dengan kesulitan belajar. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran individual. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi tidak kompatibel dengan standar. Kelima, pembelajaran murid dalam satu kelompok sesuai dengan kemampuannya secara kaku. Nah, sekarang apa instruksi yang dibedakan? Instruksi yang dibedakan bukan individualisasi instruksi. Kedua, instruksi yang dibedakan tidak kacau. Ketiga, instruksi yang dibedakan bukan sekedar cara lain untuk menyediakan pengelompokan yang homogen. Yang keempat, instruksi yang dibedakan bukan sekedar cara lain untuk menyediakan pengelompokan yang homogen. Dan yang berikutnya, instruksi yang berbeda bukan hanya menyesuaikan setelan yang sama pakaian. Jadi, apakah instruksi yang dibedakan itu? Instruksi yang dibedakan bersifat proaktif. Kedua, instruksi yang dibedakan lebih kualitatif daripada kuantitatif. Ketiga, instruksi yang dibedakan adalah berakar dalam penilaian. Yang keempat, instruksi dibedakan menyediakan pendekatan ganda untuk konten, proses, dan produk. Kemudian,
Instruksi yang dibedakan adalah berakar dalam penilaian untuk konten, proses, dan produk. Yang berikut, instruksi yang dibedakan adalah berpusat pada siswa, dan instruksi yang dibedakan adalah perpaduan seluruh kelas, kelompok, dan instruksi individu. Kenapa guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas karena di dalam satu kelas guru akan bertemu dengan siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda, siswa yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ketiga, siswa mempunyai minat yang berbeda-beda untuk mempelajari suatu materi ajar. Keempat, siswa mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang berbeda-beda. Dan yang kelima, siswa mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Apa tujuan pembelajaran berdiferensiasi? Tujuan pembelajaran berdiferensiasi yaitu untuk memperbaiki hasil belajar, meningkatkan kesadaran diri, menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, meningkatkan kecintaan terhadap belajar, dan mengembangkan keterlibatan. Selanjutnya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu akan membantu siswa belajar lebih efisien dengan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, calon guru bisa memenuhi kebutuhan setiap murid dan memenuhi keberagaman murid. Dan menggunakan pendekatan tidak hanya satu saja, melainkan menggunakan pendekatan yang bervariasi. Iya, guru yang paham akan pembelajaran berdiferensiasi akan menyadari kebutuhan murid-murid yang beragam dan menyesuaikan pembelajaran yang dilakukannya untuk memenuhi keragaman kebutuhan ini. One-on-one coaching session, kemudian ada small group activities, kemudian ada individualized course package, kemudian ada reading assignments, dan ada project. Apa saja keberagaman peserta didik? Keberagaman peserta didik itu ada 3. Pertama, kesiapan siswa. Kedua, minat. Ketiga, profil belajar siswa. Apa ciri-ciri pembelajaran terdiferensiasi? Ciri-ciri dari pembelajaran terdiferensiasi: pertama, bersifat proaktif. Kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas. Ketiga, berakar pada asesmen. Keempat, menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Keenam, berorientasi pada peserta didik. Keenam, merupakan campuran dan dari pembelajaran individu dan klasikal. Ketujuh, bersifat hidup. Yang berikutnya, pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan konten, proses, dan produk. Guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada setidaknya 3 elemen kurikulum. Pertama, konten, yaitu input
atau apa yang akan dipelajari siswa. Yang kedua, proses, yaitu bagaimana murid-murid memahami ide, informasi, dan keterampilan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, produk, yaitu output, bagaimana murid-murid mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Yang keempat, lingkungan belajar. Pada pembelajaran terdiferensiasi, yaitu bagaimana ruang kelas dapat mempengaruhi suasana hati murid, dan lingkungan belajar yang bagaimana yang lebih disukai oleh murid-murid. Misalnya, beberapa murid membutuhkan area yang lebih luas atau area yang lebih tenang. Kemudian, beberapa murid lebih menyukai untuk terlibat dalam diskusi, sementara beberapa lebih suka untuk bekerja sendiri. Mohon diberikan contoh pembelajaran terdiferensiasi. Dalam pembelajaran terdiferensiasi, guru membuat variasi dari serangkaian pertanyaan reading comprehension untuk menjawab buku yang diberikan, dipilih oleh guru atau murid. Yang kedua, paket personal dengan remedi individual atau materi pengayaan. Yang ketiga, asesmen adaptif yang lebih mudah dan lebih sulit tergantung kepada bagaimana kinerja murid-murid. Yang keempat, murid-murid digabungkan dalam beberapa kelompok kecil yang didesain menurut kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat saling belajar satu sama lain. Saya belum memahami alur pembelajaran terdiferensiasi. Mohon dijelaskan apa saja alur pembelajaran terdiferensiasi. Baiklah, alur pembelajaran terdiferensiasi dimulai dengan memberikan asesmen awal pembelajaran yang dibuat berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini berguna untuk mengetahui kesiapan murid, minat, dan cara belajar murid. Setelah itu, kita masuk kepada pembelajaran. Di sini kita pertama kali menetapkan konten, yaitu apa cakupan dan kompetensi materi yang akan diajarkan. Kemudian kita masuk kepada proses, cara apa saja yang digunakan agar murid dapat memproses informasi. Setelah melakukan proses pembelajaran, guru menagih produk, yaitu apa bukti yang dibuat untuk menunjukkan pemahaman akan materi dan penguasaan kompetensi. Nah, setelah di akhir semester, guru melakukan asesmen sumatif. Ada 2 asesmen yang bisa dilakukan guru. Pada saat proses itu disebut dengan asesmen formatif, dan di akhir semester itu disebut asesmen sumatif. Jadi untuk mengetahui apakah alur tujuan pembelajaran telah berhasil tercapai, guru melakukan evaluasi dengan 2 tahap. Pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, itu nama evaluasinya adalah asesmen formatif,
Dan pada akhir semester itu namanya asesmen sumatif.